Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dalam 24 jam terakhir, cryptocurrency market meningkat sebesar 1,69%. Dengan total market cap mencapai di 1,27 triliun US dollars. Nah, kita bisa lihat untuk Bitcoin dia kembali lagi trade di atas dari 30.000 ya. Dan itu merupakan peningkatan sebesar 2,59% dengan harga running sekarang di 30.243. Artinya ya drop kemarin mungkin bear trap maybe ya. Lalu untuk Ethereum dia meningkat sebesar 0,72% di angka 2095 ya. Overall masih stay di daerah situ ya. Kita bisa lihat dalam beberapa hari terakhir cukup flat untuk Ethereum. Lalu untuk BNB dia meningkat sebesar 0,49% di angka 341. Untuk XRP dia meningkat dengan cukup signifikan di 2,97% dalam 24 jam terakhir dan trading di angka 52 sen. Untuk Cardano dia meningkat sebesar 0,74% di angka 43 sen. Dogecoin dia meningkat sebesar 2,68% di angka 9 senan. Polygon Matic dia meningkat sebesar 1,36% di angka $1.17 sen. Dan yang terakhir ada Solana dia meningkat sebesar 1,44% di angka $24.73 sen ya. Selanjutnya kita akan geser ke economic calendar dan pada hari ini sesuai dengan pembahasan kemarin akan keluar satu data penting dari US yaitu adalah crude oil inventories. Ini akan keluar nanti jam setengah 9 malam. Jadi buat lo yang punya posisi futures ya mungkin gue sarankan buat yang konservatif ya bisa TP duluan apabila target TP-nya belum kena sebelum jam setengah 9 malam ya. Ini untuk hari ini ya. Untuk besok bisa dibilang jauh lebih penuh ya. Seingat gue antara 2 atau 3 data penting dari US akan keluar. Yang pertama akan keluar initial jobless claim, itu akan jam setengah 8 malam. Lagi-lagi ini sangat penting karena berhubungan langsung dengan kebijakan The Fed ya. Nah, initial jobless claim ini harapan kita adalah dia sedikit lebih tinggi daripada ekspektasi. Supaya apa? Supaya ini bisa menjadi bisa membuat USD melemah karena a lower than expected reading should be taken as positive or bullish. Jadi kita ingin sedikit lebih tinggi, jangan ekstrim karena kalau terlalu ekstrim pun ya mendorong ke resesi lebih cepat, itu juga kita tidak mau ya. Nah, selanjutnya ada juga di sini Philadelphia Fed Manufacturing Index ya. Harapan kita di sini adalah dia lebih rendah daripada ekspektasi karena a higher than expected reading should be taken as positive or bullish for the USD dan kita ingin USD melemah ya. Nah, yang terakhir di sini akan ada existing home ya. Existing home ini sebentar, ada yang kelewat nggak? Ya benar ya. Si existing home ini kita ingin dia lebih rendah ya daripada ekspektasi karena higher than expected reading should be taken as positive or bullish for the USD ya. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke bagian analisa Twitter. Nah, ini ngomongin apa? Ini ngomongin pre-halving run ya. Jadi ada macam-macam, ada yang bilang ini pre-halving, ada yang bilang ini langsung bull run dan seterusnya. Tapi dipikir-pikir boleh juga ya kita sebut ini sebagai pre-halving karena biasanya ya ada run yang lumayan ya yang terjadi sebelum dia menuju ke halving dan seringkali terjadi bottom itu memang sebelum halving. Kita bisa lihat dari siklus 2013 2016 di sini ya. 2000 kayaknya lebih tepatnya gini deh. Dari halving ya, kita ngomong dari halving ke halving. Halving 2013 ke 2016 pertengahan kita bisa lihat di sini ya. Dia udah ketemu bottom dulu sebelum dia tembus halving. Sama juga terjadi di sini ya, 2000 berapa nih? 2018 ya. Dia sudah ketemu bottom dulu ya, baru halving. Jadi lagi-lagi kemungkinan besar menurut gua ini kita sudah ketemu bottom ya. Tinggal kita nunggu halving. Nah, saat sudah terjadi halving nanti biasanya akan terjadi koreksi dulu atau mungkin sebelum juga. Intinya menuju ke pre-halving run ini akan ada rally dulu. Nah, nanti setelah itu akan ada koreksi. Koreksinya sebesar apa? Tergantung eventnya ya. 2020 kita kena resesi. Jadi pre-halving run-nya dump-nya cukup ekstrim ya. Di sini kalau kita lihat ada nggak koreksi? Ada, tapi tipis-tipis ya. Jadi kalau kita nggak sampai kena resesi, menurut gua akan seperti ini ya. Tapi kalau kita kena resesi mungkin akan seperti ini. Dropnya semoga saja akan cuma ke EMA 200. That's it. Itu harapan gua ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itu ya. Dan kalau kita lihat ya dari persentase minusnya dari all time high ke
bottom bisa dibilang dari siklus ke siklus ini mulai mengecil ya. Di sini 87%, di sini 84%, di sini 77%. Dan kalau kita lihat di sini secara peningkatan ya juga otomatis mengecil ya. Di sini 9.800%, di sini 3.400, di sini 725. Artinya apa? Ya teori untuk apa ya menjadi cycle yang lebih panjang dan diminishing returns itu sepertinya ya terbukti ya. Sebenarnya itu satu teori yang make sense karena semakin besar market cap dari satu aset kelas tertentu itu akan membuat si aset itu lebih susah untuk naik dan turun ya. Jadi lebih cenderung ya pelan-pelan akan lebih stabil. Sama kayak emas lah ya. Emas mungkin zaman dulu jauh lebih volatile. Kenapa sekarang jadi lebih tidak volatile? Ya karena mereka market cap-nya membesar ya, jadi lebih susah untuk digerakkan ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Selanjutnya kita akan geser ke TA kita dan kita bisa di sini ya, buat lo yang akumulasi kemarin di 29.900 sekarang sudah profit. Sayangnya MA20 nggak kena kemarin tanggal 18. Tapi nggak apa ya. Minimal kembali reclaim. Jadi mungkin masuknya ini ke apa? Mungkin masuk ke bear trap ya. Mungkin masuk ke bear trap bisa. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan adalah, Bang, ini apa nggak terbentuk suatu apa namanya bearish divergence nih? Yes, benar, mulai terbentuk bearish divergence ya. Tetapi kalau kita mau ngomong bearish divergence itu nggak selalu menunjukkan bahwa dia pasti akan drop ya. Gue bukan asal ngomong, faktanya baru kejadian di sini ya. Bearish divergence nggak? Iya, bearish divergence ya di sini. Nah, lalu tiba-tiba apa? Ya, lama banget bearish divergence turun terus RSI dan tiba-tiba boom naik aja. Ya. Jadi lagi-lagi kalau menurut gua sih ya kita lihat aja lah. Kita lihat ujung-ujungnya paling penting menurut gua bukan filter tapi dari TA-nya itu sendiri atau lebih tepatnya mungkin support resistance-nya itu sendiri apakah ketahan atau tidak si supportnya ya. Jadi untuk sekarang PR untuk Bitcoin kurang lebih kembali lagi ke tanggal 15 dan 16 lah ya. Bertahan di atas tadi 29.900. Kalau bisa dia tinggal tunggu di sini ya, nggak apa-apa bearish divergence. Yang penting nanti saat tiba-tiba MA20 ke sini, nah menjemput ya atau seringkali gue sebut sebagai menjemput, dia bisa lanjut lagi ke atas mirip-mirip seperti di sini ya. Kalau kita lihat di sini bearish divergence ya. Wah, galau naik turun naik turun naik turun tiba-tiba ketemu MA20 nggak galau lagi tuh. Boom naik ke atas saja. Nah, gue berharap ini terulang lagi di sini ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Dan untuk makronya kalau kita lihat ya masih jauh lah dari MA 200 yaitu sekarang di angka 25.864. Ini support yang paling penting menurut gue yang harus bisa dipertahankan oleh Bitcoin ya. Oke. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin. Sekarang kita akan masuk ke indeks dolar. Untuk indeks dolar kita bisa lihat di sini. Untungnya ya sesuai dengan harapan kita. Jadi kebayang sih lu indeks dolar aja ngikutin TA. Kita bisa lihat dengan jelas dia kereject oleh MA20 ya. Dan dia lanjut lagi mulai turun dan ya jelas lah ya ada kemungkinan besar dia akan retest lagi 100,99. Harapan gua adalah retest kali ini bisa lebih kuat momentumnya dan jebol ke bawah ya. Lagi-lagi buat lo yang nggak tahu, korelasi indeks dolar dengan risk on asset adalah korelasi negatif. Jadi kita ingin indeks dolar terus melemah, karena korelasinya saat indeks dolar melemah, Bitcoin, Nasdaq, S&P 500 dan lain-lain itu cenderung meningkat ya. Jadi kurang lebih seperti itu makronya dan selanjutnya kita akan geser ke buy limit. Tetapi seperti biasa, sebelum kita masuk ke buy limit, gua akan ingatkan dulu bahwa semua konten dari TCI atau Toshi Crypto Indonesia atau Toshi Crypto Indonesia, aduh, kalau sedikit belibet ya. Toshi Crypto Indonesia ini bukanlah financial advice. Tujuannya semuanya adalah untuk edukasi dan membiasakan para subscriber gue untuk charting ya. Dan sebelum kita lanjut, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di sini sekarang Bybit sedang ada event Lebaran dan peluang menang 100%. Mulai dari THR senilai 31.000 USD, which is itu setengah miliar ya, emas, smart TV, iPhone dan juga motor Honda ya. Kita di sini untuk motor Honda ada 4 biji yang kita bisa dapatkan senilai 1.800 USD, ada 2 iPhone 14 senilai 1.000 USD, ada 5 smart TV senilai 400 USD dan juga ada 5 emas batang senilai 250 USD dan yang terakhir tentunya adalah total hadiah senilai 31.000 USDT ya, nggak main-main event Lebaran ini ya. Caranya seperti apa? Simple banget ya. Di sini yang pertama adalah kalian harus sudah
KYC ya, sudah harus KYC, dan yang kedua adalah kalian harus dari Indonesia. Jadi ini event spesifik dan khusus untuk di Indonesia saja ya. Nah, jadi kalau kita di sini ada berbagai macam cara untuk bisa mendapatkan undian tiketnya. Yang pertama adalah bisa melakukan deposit perdana ya, dan juga deposit sebesar 50 USDT ya, atau USD lah pokoknya ya, deposit apapun bisa. Nah, lalu selanjutnya juga bisa mendapatkan satu tiket undian berhadiah apabila spot trading lebih dari 10.000 USDT ya. Lalu juga satu tiket undian lagi apabila spot trading lebih dari 100.000 USD. Dan juga ada satu tiket undian berhadiah lagi apabila kita melakukan perdagangan derivatif lebih dari 20.000 USD, dan seterusnya ya. Nah, jadi bisa dibilang cukup simple ya buat lo yang pengen minimal 2 ini sangat gampang ya. Buat lo yang pengen akumulasi, silakan bisa lakukan di sini ya. Cuma deposit perdana dan total deposit lebih dari 50 USD saja. Yang bawah-bawahnya ya mungkin ini lu butuh sedikit lebih sultan, tapi ya baik lagi ya, banyak sultan di sini. Jadi buat lo yang tertarik silahkan tinggal ikutan saja. Nah, selain itu juga ya, di sini akan ada Bybit SEA Games. Nggak nyangka ini sudah yang kedua ya. Ada lebih dari 100.000 token USDT dan seterusnya ya. Nah, kalau kita di sini kita masih bisa daftar ya. Ini dari tanggal 28 Maret sampai tanggal 21 untuk daftarnya. Nah, kalau kita di sini ya, total hadiahnya bisa besar banget ya. Jadi buat lo yang tertarik silahkan ikut. Dan sekarang sudah mulai ada peringkatnya nih. Buat lo yang pengen ngejar, ayo mulai deh sekarang. Jadi kurang lebih seperti itu event dari Bybit untuk kali ini. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke Bitcoin, dan untuk Bitcoin kita bisa di sini buy limit pertama kembali lagi aktif ya. Secara spot buy limit pertama di 29.900. Lalu untuk buy limit kedua ya, sekarang mungkin masih gue bikin sama deh di 28.800 dengan MA20 ini gue jadikan satu. Besok kayaknya udah mulai harus dipisahin ya karena sudah mulai jauh. Dan buy limit ketiga kita di 28.000, yaitu untuk posisi spot di Bitcoin. Untuk posisi futuresnya, apabila terjadi retest 1 ya, retest 1, retest 2 di sini sebagai support, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP yang paling konservatif mungkin bisa di sini ya, struktur yang terbentuk pada tanggal 14 dan 15 kemarin ya. Ini target TP yang paling konservatif. Nah, buat yang lebih agresif boleh pertimbangkan di upper band yang sekarang ada di angka 31.173 ya. Itu untuk posisi long. Untuk posisi short bisa kalian pertimbangkan mungkin untuk sekarang ya, boleh di sini. Andaikan dia mulai rally ke atas, retest 1, retest 2 di 31.943, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP kita for now di 29.900. Maybe by that time MA20 sudah naik ke atas juga ya. Jadi kurang lebih seperti itu untuk Bitcoin ya. Dan kita akan lanjut ke Ethereum. Oke, dan untuk Ethereum kita bisa di sini ya. Ada rally ya, ada rally kemarin, tetapi dengan jelas masih ketahan oleh struktur 2118 ya. Nah, jadi mungkin apabila pada hari ini retest lagi, mungkin bisa buka posisi futures. Untuk sekarang, buy limit spotnya masih sama ya. Buy limit pertama kita di 1943, berkonfluence dengan MA20 sekarang ya. Lalu buy limit kedua di 1909, dan buy limit ketiga kita di 1780 yang sedang berkonfluence dengan MA50 ya. Jadi sekali lagi gue ulangi, buy limit pertama, kedua, dan ketiga ya. Untuk posisi futures seperti yang gue sudah katakan tadi sedikit di depan ya, retest 1 sudah terjadi. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short dengan target TP kita di MA20 nanti ya, kemungkinan akan lebih konservatif. Buat yang sedikit lebih agresif nanti di 1943 ya. Itu untuk posisi short. Untuk posisi longnya kita balik logikanya, retest 1, retest 2 antara di 1943 atau di MA20, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi long dengan target TP kita di 2118. Jadi itu kurang lebih setup untuk Ethereum. Oke, dan selanjutnya kita geser ke Cardano. Untuk Cardano kita bisa lihat ada rally ya, dia berhasil mantul di buy limit kedua kita. Jadi untuk sekarang Cardano masih aktif buy limit kedua dan buy limit ketiga untuk secara spot ya. Buy limit kedua di 42 sen ataupun dibulatkan ke 43 sen boleh. Dan buy limit ketiga kita di 41 sen setengah ya. Jadi untuk buy limit 1 2 sudah dapat ya, yang kedua profit, yang satu masih belum. Nah, untuk posisi futuresnya sudah terjadi retest 1, retest 2 di 44 sen. Artinya kemungkinan besar lu sudah punya posisi short yang sekarang sedang profit ya. Nah,
Target TP-nya jelas, target TP-nya adalah di 43 sen sini, atau kalau mau sedikit lebih konservatif boleh di sini di 43, lebih tepatnya 0,4343 ya. Itu untuk target TP yang sedikit lebih konservatif. Untuk posisi longnya juga kalian sudah bisa buka limit ya, karena kenapa? Kemarin terjadi retest di resisten dan di support. Jadi andaikan kena juga di sini, ini merupakan retest kedua juga. Jadi lu boleh pertimbangkan untuk limit buy juga atau limit posisi long di 43 sen. Ya, target TP-nya tinggal kita balik logikanya di 44 sen. Oke, dan sekarang kita akan masuk ke XRP. Untuk XRP kita bisa di sini ya, buy limit pertama sudah kena, kemarin sempat tembus tapi sekarang karena rally lagi sudah profit ya. Buy limit kedua di 50 sen dan buy limit ketiga kita masih jauh di bawah sini di MA50. Jadi untuk posisi spot overall oke ya, buy limit 1 kena, buy limit 2 kena, profitable ya. Nah, untuk posisi spotnya, untuk posisi futuresnya, sayang kemarin lusa sudah terjadi retest pertama di buy limit kedua di sini 50 sen. Tetapi kemarin pada tanggal 18 nggak kena kedua kalinya. Jadi bisa dibilang nggak dapat posisi long. Tapi nggak apa-apa ya. Namanya juga belum rejeki ya. Nah, jadi untuk sekarang yang kita bisa pertimbangkan adalah posisi long di MA20. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di sini, kita bisa buka posisi long dengan target TP di upper band boleh atau di struktur yang kemungkinan besar akan terbentuk pada hari ini atau besok ya. Untuk posisi shortnya, apabila terjadi retest 1 ya, retest 1, retest 2 di 54 sen, kita bisa pertimbangkan untuk buka posisi short di sini dengan target TP di MA20 yang lebih konservatif dan yang sedikit lebih agresif di 50 sen. Jadi itu kurang lebih untuk XRP. Oke, dan sekarang kita masuk ke Polkadot. Untuk Polkadot kita bisa lihat ya, buy limit pertama sudah di retest sebanyak 1, 2, 3, 4. Jadi harusnya sih lu sudah punya posisi spot di sini ya. Jadi buy limit pertama sudah profit ya. Buy limit kedua di MA20 dan buy limit ketiga kita di MA50. Simple ya. Buy limit 1, 2, 3. Nanti pelan-pelan ini kemungkinan akan confluence dengan buy limit pertama ya. Nah, untuk posisi spot ya. Untuk posisi futuresnya juga sudah profit ya, luar biasa. Retest 1, retest 2 di $6 lebih 63 sen, dapat posisi long ya. Target TP-nya di $6 lebih 83 sen juga sudah kena target TP bahkan nembus ya. Jadi ya kalau lo akumulasi secara spot maupun buka posisi futures sudah double profit ya. Nah, untuk posisi shortnya gimana, Bang? Untuk posisi shortnya sayangnya dia tembus di sini. Jadi kita tunggu. Andaikan amit-amit dia jebol dari sini, retest 1, retest 2 boleh dipertimbangkan. Ya, tapi untuk sekarang selama dia masih bertahan di atas di sini, ya kita santai dulu aja ya. Jadi kurang lebih seperti itu ending untuk DCWT kita pada hari ini. Gua akan ingatkan sekali lagi, pada hari ini akan keluar data crude oil inventories jam setengah 10 malam ya. Jadi mungkin buat lo yang punya posisi futures, nggak mau resiko tambahan, boleh pertimbangkan untuk TP duluan apabila belum kena sebelum jam setengah 10 malam ya. Yang rame itu besok ya. Besok akan keluar 3 data penting dari US dan 3 datanya ini literally kaliber besar ya. Dari initial jobless claim, terus Fed manufacturing dan seterusnya ya. Jadi kurang lebih seperti itu, dan sekali lagi gue ingatkan jangan pakai uang panas dan jangan sampai over leverage. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.